Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Ramadhani Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Menurut Abdul Karim, perkembangan ilmu dibagi menjadi 4 periode, antara lain yang pertama, zaman Yunani kuno. Masa Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologi. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini, filsafat tumbuh dengan subur. Pada zaman ini, banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Awal mula zaman ini pada abad ke-6 Masehi sampai 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman ke-8 atau The Dark Age. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Pada zaman ini, filsafat sering dikenal dengan akila teologi atau pengabdi agama. Selain itu, yang menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Filsuf besar yang berpengaruh saat itu yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Pemikiran mereka memberi ciri khas pada filsafat abad pertengahan. Yang ketiga adalah masa Renaissance. Renaissance merupakan titik awal sebuah peradaban modern di Eropa. Michelet adalah sejarawan terkenal yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam dan Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Yang keempat, zaman modern. Zaman modern muncul dengan dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18. Melalui langkah-langkah revolusionernya, filsafat memasuki tahap baru atau modern. Kepeloporan revolusioner yang telah dilakukan oleh anak-anak Renaissance dan Aufklärung seperti Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, dan Immanuel Kant telah memberikan implikasi yang amat luas dan mendalam. Di satu pihak otonomi beserta segala kebebasannya telah dimiliki kembali oleh umat manusia, sedang di lain pihak manusia kemudian mengarahkan hidupnya ke dunia sekuler, yaitu suatu kehidupan pembebasan dari kedudukannya yang semula merupakan koloni dan subkoloni agama dan gereja. Agama yang semula menguasai dan manunggal dengan filsafat segera ditinggalkan oleh filsafat. Masing-masing berdiri mandiri dan berkembang menurut dasar dan arah pemikiran sendiri. Selanjutnya adalah aspek-aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Melalui kajian historis tersebut, yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung beberapa aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Yang pertama adalah aspek fenomenal. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau manifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua, aspek struktural. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Yang kedua, objek sasaran itu terus-menerus dipertanyakan dengan sesuatu cara atau metode tertentu tanpa
mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa gangster itu menerus dipertanyakan. Yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Dengan Renaissance dan Aufklärung ini, mentalitas manusia barat ini mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Ciri khas yang terkandung dalam ilmu pengetahuan adalah rasional, antroposentris, dan cenderung sekular, dengan sesuatu etos kebebasan atau akademis dan mimbar akademis.